Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Sulaiman, pangkat pembina, golongan ruang 4A, jabatan auditor kepegawaian media. Sejak tahun 2014 saya mutasi ke Inspektorat Kabupaten Basulu dan sampai sekarang bertugas pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu 2. Pada kesempatan ini izinkan saya memperagakan kegiatan supervisi pengawasan, memperagakan dan menjelaskan kepada auditi rekomendasi, perbaikan dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memperagakan dalam melaksanakan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus kepada pihak pelapor. Silakan. Izin Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Izin Pak Inspektur, saya tadi diberitakan oleh Inspektur Pembantu 2 untuk menghadap Bapak kali apa yang perlu saya jelaskan. Baik, tadi saya memang ada menyampaikan ke Pak Irban. Saya ini, Anda di sini kan sebagai supervisor ya. Jadi di sini saya ingin Anda menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang akan Anda laksanakan terkait dengan supervisi pengawasan di tahun 2024 untuk wilayah kerja Irban 2. Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk menyampaikan PKPT atau Program Kerja Penyelesaian Keuangan 2 tahun 2024 di wilayah kerja Irban 2. Berdasarkan program kerja pemeriksaan PKPT dan PKPT tahunan, Bapak, berikut saya sampaikan supervisi pemeriksaan berdasarkan tugas di Jabatan Media selaku supervisor sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 36 tahun 2020 dan petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 54 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Adapun tugas penguraian supervisi untuk Jabatan Media adalah yang pertama, saya melakukan supervisi pelaksanaan ekspos program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terus yang kedua, saya melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terus yang ketiga, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos atas program kerja pengawasan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal. Terus yang keempat, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal. Terus yang kelima, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Keenam, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ketujuh, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan korporat oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan korporat oleh pemerintah daerah. 9. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspos program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ke-10, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 11. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspos program kerja pemeriksaan khusus. Yang ke-12, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos hasil pemeriksaan khusus. Yang berikutnya, melakukan supervisi pelaksanaan ekspos program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas pemerintahan. Yang ke-14 terakhir, tugas media adalah melakukan supervisi pelaksanaan ekspos laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Sekedar informasi Bapak Inspektur bahwa untuk komposisi penugasan ini terdiri dari 1 orang pengendali mutu, itu paling sedikit membawahi 2 orang supervisor, terus 1 orang supervisor paling sedikit membawahi 2 orang ketua tim, dan 1 orang ketua tim paling sedikit membawahi 3 orang anggota tim. Untuk penugasannya fleksibel Bapak, itu menyesuaikan daripada anggaran dan waktu yang menjadi pengawasan kita bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kegiatan supervisi pengawasan pada wilayah kerja Inspektorat Pembantu 2. Semoga ini bisa membantu Inspektur dalam memonitor capaian kinerja di wilayah kerja Inspektorat Pembantu 2. Baik, terima kasih atas apa yang telah saudara sampaikan, saudara jelaskan. Kalau melihat dari tupoksi dari seorang supervisor, pekerjaannya memang cukup banyak, ya. Jadi walaupun pekerjaannya cukup banyak, tapi mudah-mudahan apa
yang akan dilakukan nanti terkait dengan kualitas yang akan kita hasilkan untuk inspektor Kabupaten Kapuas Hulu akan mendapatkan kualitas yang terbaik sesuai dengan PKPT yang telah direncanakan pada tahun ini. Baik, mungkin itu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga saudara bisa melaksanakannya dengan baik dan bisa berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu-waktunya. Mau dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Silakan duduk. Ya Pak, mohon dulu waktunya sebentar. Silakan Ibu. Bagaimana nih Pak? Kemarin sudah menerima surat undangan kita Pak? Sudah Pak. Jadi kemarin kami terima undangan dari inspektur terkait dengan pemeriksaan di PKD kami. Ya. Jadi kami berdua ke sini ingin menyampaikan bahwa terkait dengan temuan-temuan yang telah ditemukan di kami, khususnya terkait dengan masalah promosi, rotasi, dan demosi. Nah, jadi di tahun 2023. Jadi kami mohon penjelasan dari Bapak. Intinya nanti setelah kami mendapatkan penjelasan dari Bapak, kami akan buat tindak lanjut dan rekomendasi dari hasil temuan tersebut. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menghadiri daripada undangan yang kami sampaikan. Sebelumnya kami telah melaksanakan audit terhadap mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Tenggaran 23. Setelah kami melakukan permintaan data, permintaan menganalisa dan sampai semuanya, kami bersama tim merembuk dan membuat pokok-pokok hasil pemeriksaan. Jadi intinya sebelum terbit kami buat pokok-pokok hasil pemeriksaan. Setelah itu kami akan menyampaikan kepada publik ataupun peneliti ini terkait temuan kami. Pertama kami akan menyampaikan temuan kami, yaitu yang pertama, terdapat standar operasional prosedur mutasi, rotasi, dan promosi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu yang belum dibuat. Nah, ini ada beberapa SOP yang perlu saudara perbaiki nanti ke depannya. Itu meliputi SOP mutasi keluar lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, SOP mutasi masuk ke lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu. Terus yang ketiga, SOP mutasi antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu. Nah, ini disebabkan Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu belum menyusun SOP tentang petunjuk pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi pegawai sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu. Akibatnya, PNS yang dimutasikan baik keluar maupun masuk antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, terus kedua, temuan kami kemarin itu ada terdapat pelaksanaan mutasi, rotasi terhadap jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu belum sesuai dengan ketentuan. Ini sampai dengan hasil review ini diterbitkan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu telah melakukan proses mutasi terhadap jabatan fungsional jabatan pelaksana antar instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu terhadap 60 orang, dan terdapat 6 jabatan fungsional di jabatan pelaksana yang lakukan mutasi rotasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti catatan hasil reviewnya terlampir ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dipelajari untuk bisa ditindaklanjuti. Kondisi ini tidak sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil, pasal 190 ayat 3 yang menyatakan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat, ya Bu ya, Bapak, paling singkat itu 2 tahun dan paling lama itu 5 tahun. Terus yang kedua, peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pada pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Nah, ini disebabkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu belum menyusun perencanaan dan inventarisasi mutasi PNS. Akibatnya itu pelaksanaan mutasi-rotasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap temuan di atas, kami menyimpulkan ada 2 rekomendasi yang mungkin akan Bapak tindak lanjuti untuk kedepannya. Yang pertama, Bapak selaku Kepala BKPSDM nanti
agar segera menyusun SOP di tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan mutasi, rotasi, promosi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Sulu sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Kepala Badan Kebudayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sulu agar dalam melakukan mutasi, rotasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masa yang datang. Baik, itu saja Bapak Ibu yang terkait yang kami bisa sampaikan. Nanti ke depannya semoga apa yang menjadi catatan kami ini bisa ditindaklanjut sesuai dengan catatan kami. Biar ke depannya pelaksanaan birokrasi pemerintah kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi ada dua, setelah saya dengar tadi ada dua item ya yang memang wajib harus ditindaklanjuti. Yang pertama tentang SOP, rotasi mutasi pegawai, terus yang kedua terkait dengan proses mutasi. Ya, prosesnya, terus yang ada dua SOP itu. Nah, jadi kedepannya kami akan buat agar nanti dalam pelaksanaan rotasi mutasi pegawai itu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan administrasi kepegawaian juga kami harapkan semoga semakin rapi. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Akan segera kami tindak lanjuti dan secepatnya juga akan kami laporkan apa yang telah kami buat dan apa yang telah kami tindak lanjuti dari hasil temuan yang telah dilaksanakan oleh Bapak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya permisi. Silakan masuk. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi juga. Silakan duduk Bapak. Dari desa mana Bapak Ibu? Kami dari Desa Hijau Pak, Kecamatan Pelangi. Oh iya, siap. Ada yang bisa kami bantu Bapak Ibu? Gini Pak, kami kan sudah menerima surat pemberitahuan klarifikasi terkait pengaduan yang kami terima. Jadi kami ingin konfirmasi dengan Bapak apa-apa yang menjadi temuan ataupun secara spesifik Catatan kami ya. yang disampaikan oleh Inspektorat ke Desa Hijau, yang tentunya mungkin yang lebih mengetahui apakah itu terindikasi pengelilingan ataupun yang lain. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, ini kalau boleh tahu kita dari ini sebagai aparat desa, dari sebagai BPD-nya Pak ya, sebagai pelapor ya. Ini baik, sebelumnya kami menyampaikan berdasarkan surat dari pengaduan Bapak Ibu itu tanggal 26 Juni tahun 2023. Dalam ini diwakilkan kepada tiap pelapor yaitu Ketua BPD di Desa Hijau bahwa kami telah melakukan audit yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana desa ADD-DD-nya, di mana yang menjadi objek pengaduan adalah kepala desa beserta jajarannya. Sesuai dengan item pengaduan yang dilayangkan oleh saudara Ketua BPD, maksud kami mengundang Bapak saudara sini adalah untuk mengklarifikasikan terhadap temuan laporan dari item yang Bapak lakukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan satu persatu dari item pengaduan tersebut. Yang pertama itu materi pengaduan itu adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana desa hijau dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021 Bapak Ibu ya. Narasumber audit untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat terhadap auditan, maka tim audit Inspektorat Sulu khususnya di Inspektorat 92 melakukan permintaan keterangan informasi secara langsung kepada terduga pelaku maupun pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Yang pertama itu kami minta keterangannya itu yang pertama terhadap saudara PA, Kepala Desa Hijau selaku pihak yang diduga melakukan penyimpangan keuangan Desa Hijau. Yang kedua, saudara AJ selaku Sekretaris Desa Hijau. Yang ketiga, FI selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan pada Desa Hijau. Yang keempatnya, saudara SW selaku Kepala Urusan Keuangan pada Desa Hijau. Yang kelima, saudara WKR selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hijau, Bapak sendiri, Ibu sendiri. Yang keenam, saudara RR selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Hijau, Bapak ya. Saudara NS selaku pihak melapor, Ibu. Tadi kan jabatannya BPD, tapi yang pelapor Ibu juga. Saudara BA selaku pihak ketiga penyedia alat berat ekskavatornya, kegiatan bukan badan jalan pada Desa Dusun Hijau.
dokumen-dokumen yang relevan. Terus selanjutnya fakta yang ditemukan kami di lapangan. Yang pertama, saudara NS sudah tidak menjabat sebagai ketua maupun anggota BPD Hijau dikarenakan tidak pernah melaksanakan tugas dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Maret 2022. Yang bersangkutan sebagai anggota BPD digantikan oleh saudara Haji dan ketua BPD dijabat oleh WKR sesuai dengan putusan Bupati nomor 205/DPMD/22 tanggal 30 Maret tahun 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 30 DPMD tahun 2020 tentang peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hijau periode 2020 sampai 2026 di Kecamatan Pelangi, Kota Sulu. Kepala Desa yang kedua, Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 kepada BPD Hijau. Yang ketiga, persetujuan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 disahkan sesuai dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Hijau nomor 2 tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Hijau mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Saudari RR selaku Sekretaris BPD Hijau. Biaya operasional BPD tahun anggaran 2021 telah terrealisasi sebesar sekian yang terdiri dari bimbingan teknis keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa bagi BPD sebesar sekian. Biaya perjalanan dinas BPD sebesar sekian. Terus belanja pakaian seragam BPD sebesar sekian. Belanja alat tulis kantor BPD sebesar sekian. Pada tanggal 29 Juni tahun 2021 memang benar BPD dan aparat desa telah diundang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Sulu untuk dilakukan mediasi terhadap permasalahan antara saudara NS selaku ketua BPD dengan aparat desa Hijau. Hasil mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan, namun saudara NS tidak mau menandatanganinya. Terus yang keenam, prestasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan rapat beton yang berlokasi di Dusun Hijau dengan volume 150 meter dikalikan 2 meter dikali 12 cm senilai sekian dari pagu anggaran sebesar sekian. Berikutnya yang realisasi nomor 7, realisasi pelaksanaan kegiatan pembukaan badan jalan simpang lintas Kapuas yang berlokasi di seberang Dusun Hijau dengan ukuran 470 meter dikali 6 meter dengan nilai senilai sekian dari total pagu anggaran sekian. 8. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pos keamanan berlokasi di Desa Hijau dengan ukuran 3x3 meter sebanyak 3 unit senilai sekian sudah sesuai dengan tuntutan yang telah direncanakan. Yang ke-9, pelaksanaan kegiatan pembangunan badan jalan gang famili dengan ukuran 113 meter dikali 5 meter dan senilai sekian dari pagu anggaran sebesar sekian. Yang ke-10, berdasarkan laporan realisasi belanja tahun anggaran 2020 sebesar sekian. Dari total APBDes sebesar sekian. Yang ke-11, berdasarkan laporan realisasi belanja tahun anggaran 2021 sebesar sekian. Dari total APBDes sebesar sekian. Selanjutnya yang ke-12, kesimpulannya ini ya Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya berdasarkan hasil audit kami tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saudara NS saat ini sudah tidak menjabat sebagai ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Hijau. Yang bersangkutan sebagai anggota BPD sudah digantikan oleh saudara Haji, sedangkan ketua BPD saat ini dijabat oleh saudara WKR. Catatan yang pertama, catatan kedua, bahwa tidak benar laporan pertanggungjawaban anggaran biaya APBD tahun anggaran 2020 dan 2021 tidak pernah disampaikan oleh Kepala Desa ke BPD Hijau Kecamatan Pelangi. Yang ketiga, bahwa benar APBD Hijau tahun anggaran 2021 ditetapkan oleh Saudari RR selaku Sekretaris BPD. Hal ini dikarenakan oleh saudara NS yang ada pada saat itu masih menjabat sebagai ketua BPD dan tidak mau menandatangani sebagai bukti pengesahan APBD tahun anggaran 2021 tanpa alasan yang jelas. 4. Bahwa tidak benar pada tahun anggaran 2021 Badan Permusyawaratan Desa Hijau tidak diberikan biaya operasional. Namun bukti pertanggungjawabannya tidak lengkap.
Yang kelima, bahwa benar pada tanggal 29 Juni tahun 2021 anggota BPD beserta kepala desa pernah diundang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sulu untuk dilakukan mediasi terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Hijau, dan hasil mediasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan. Namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh saudara Idris tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan rapat beton yang berlokasi di Dusun Hijau dengan volume 150 dikali 2 meter dikali 0,2 meter, urugan pasir dengan nilai sekian-sekian tidak dikerjakan. Sampai dengan laporan ini terbit, temuan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai dengan bukti setor ke rekening kas Desa Hijau dengan nomor sekian-sekian-sekian tanggal 1 Agustus 2023. Yang ketujuh, bahwa untuk kegiatan pembukaan badan jalan simpang lintas Kapuas yang berlokasi di seberang Dusun Hijau dengan ukuran pada 70 meter dan dikali 6 meter, terdapat kelebihan perencanaan pada pekerjaan sewa alat berat sebesar sekian-sekian-sekian, dan ini juga sudah ditindaklanjut oleh kepala desanya dengan bukti skor sekian-sekian per 1 Agustus 2023. Bahwa untuk kegiatan bangunan pos keamanan yang berlokasi Desa Hijau dengan ukuran 3 x 3 meter sebanyak 3 unit sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-9, untuk kegiatan bangunan badan jalan gang pemilik dengan ukuran 113 meter x 5 meter dapat kelebihan perencanaan pada pekerjaan sewa alat berat itu dengan nilai sekian-sekian, dan sampai saat laporan ini terbit bahwa temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan bukti store nomor rekening sekian-sekian-sekian tanggal 1 Agustus 2023. Yang ke-10, bahwa terdapat realisasi belanja anggaran tahun 2020 yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar sekian-sekian-sekian, namun jumlah tersebut sudah terakomodir dalam sisa lebih penggunaan anggaran SIPA di tahun 2020 sebesar sekian-sekian, sehingga terdapat realisasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sekian-sekian-sekian. Sampai dengan laporan ini terbit, temuan tersebut sudah disetor ke rekening kas Desa Hijau dengan nomor rekening sekian-sekian-sekian tanggal 1 Agustus 2023. Yang 11, bahwa terdapat realisasi belanja anggaran tahun 2021 yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar sekian-sekian-sekian, namun jumlah tersebut sudah terakomodir dalam SIPA lebih penggunaan anggaran SIPA tahun 2021 sebesar sekian-sekian-sekian, sehingga terdapat realisasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sekian-sekian-sekian. Sampai dengan laporan ini terbit, temuan tersebut sudah ditindaklanjut oleh Desa Hijau dan disetorkan ke kas desanya dengan nominal ke nomor rekening sekian-sekian-sekian per tanggal 1 Agustus 2023. Bukti terlampir. Demikian klarifikasi pengaduan masyarakat ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami menyampaikan laporan kepada kepala desa dan jajaran selaku publik yang pengaduan dan sesuai aturan bahwa terhadap temuan akan segera ditindak proses yang berlaku. Tapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan rekomendasi terhadap temuan kami ini. Yang pertama, catatan kami terhadap temuan ini adalah yang pertama, Camat Pelangi agar segera menegur kepala Desa Hijau secara tertulis untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan tuntutan yang berlaku di masa yang datang. Yang kedua, Camat Pelangi agar menegaskan tim asistensi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pelangi untuk melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan kegiatan fisik dana desa dalam wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, baik. Itu saja Bapak Ibu sekalian selaku pengadu. Jadi kami memberikan klarifikasi pengaduan ini untuk diketahui selaku Bapak Ibu yang menjadi bahan kami untuk diaudit. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan, akan silakan. Kalau tidaknya mungkin itu saja yang kami sampaikan. Silakan Ibu selaku ketua. Sepertinya mungkin kami hanya ingin menyampaikan saja Pak terkait apa yang terjadi di desa kami, dan kami berharap agar hal ini menjadi contoh atau perbaikan di desa kami nantinya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga kedepannya di desa Ibu pelaporan dan keuangan desanya lebih baik daripada yang sebelumnya.